Praktik yang menyebabkan banyak populasi hewan menjadi korban, seperti yang terjadi di Kepulauan Galapagos di Samudra Pasifik. Pada akhir abad 18 hingga abad 19, saat penjelajahan dunia sedang masif, para pelaut yang kelaparan akan mengeksploitasi hewan-hewan di tempat mereka singgah untuk jadi makanan. Salah satu spesies yang menjadi korban adalah kura-kura raksasa. Hewan khas asal wilayah tersebut yang akhirnya dinyatakan punah pada 2012. Kura-kura yang dijuluki Lonesome Joes yang kesepian itu berhasil hidup sekitar 100 tahun lamanya. Mengutip laman Galapagos Konservansi, Joes merupakan kura-kura pinta Chelonoidis abindoni terakhir yang diketahui selamat dari pemburuan pada tahun 1800-an. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai salah satu makhluk paling langka di dunia. Sempat dinyatakan punah di awal abad 20. Awalnya Joes disebut telah punah pada awal abad ke-20 hingga akhirnya seorang ilmuwan Pongaria melihatnya di tahun 1971. Ia adalah Joseph Fagfolli, yang kala itu tengah mempelajari siput di Pinta. Fagfolli akhirnya menceritakan pengamatannya di pelabuhan. Pada musim semi 1972, penjaga Taman Nasional Galapagos membawa Joes ke pusat kura-kura di Santa Cruz, California, Amerika Serikat untuk dilindungi. Dengan penemuan Joes, pihak Taman Nasional Galapagos berharap ada seekor kura-kura pinta betina lain yang bisa ditemukan, jadi pasangan Joes, dan berkembang biak meneruskan spesies. Namun setelah pencarian ekstensif dan analisis genetik di alam ataupun kebun binatang, tidak ada satupun yang berhasil ditemukan. Oleh karena itulah, media Amerika mulai menyebut kura-kura itu sebagai Lonesome Joes yang kesepian. Namanya diambil dari nama Josh Gobel, seorang komedian yang memiliki julukan serupa hingga meninggal. Meski kesepian, kondisi kesehatan Joes diketahui relatif baik semasa hidupnya. Berbeda dengan kura-kura lain, ia sempat mengalami masalah kelebihan berat badan. Pada akhir 1980-an, kehidupannya dipantau oleh dokter hewan dan ahli gizi secara berkala karena harus melakukan diet. Resmi punah pada 2012. Mendapat perhatian, Joes tinggal di pusat penangkaran dan pemeliharaan kura-kura di Puerto Ayora, Pulau Santa Cruz, California, Amerika Serikat. Ia memiliki kandang baru dengan tempat bersarang dan didampingi dua betina. Keduanya adalah kura-kura asal gunung api serigala di utara Isabela yang juga di wilayah Kepulauan Galapagos, dan kura-kura Espanola. Meski ditempatkan pada satu kandang, Joes tetap tidak menghasilkan keturunan. Hingga akhirnya pada Minggu dini hari, tanggal 24 Juni tahun 2012, Joes ditemukan mati di kandangnya sendiri oleh Fausto Lerna, pengasuhnya. Kemungkinan penyebab kematiannya tidak diketahui sampai nekropsi pembedahan pada hewan mati selesai. Umur panjang Joes tarik perhatian peneliti. Meski telah tiada, kehadiran Joes meninggalkan beberapa informasi genetik yang menarik. Dikutip dari Animal How Stuff Works, pada penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature Ecology and Evolution, para peneliti mengurutkan genom Joes dan kura-kura raksasa lainnya. Hasilnya menunjukkan kura-kura memiliki lebih banyak salinan gen yang berkontribusi pada umurnya yang panjang, ketahanan sistem kekebalan tubuh, dan penekanan tumbuhnya tumor dibandingkan hewan lain. Hal ini menjawab pertanyaan mengapa beberapa spesies kura-kura bisa hidup lama, bahkan lebih dari 250 tahun. Para ilmuwan juga membandingkan genom kura-kura dengan makhluk lain yang memiliki rentang hidup relatif panjang, termasuk manusia. Pembandingan ini memberikan hasil mengejutkan. Selain penampakannya, ternyata manusia dan kura-kura sebenarnya memiliki banyak gen yang sama. Salah satu alasannya dinilai karena keduanya memiliki nenek moyang yang sama sekitar 300 juta tahun lalu. Lebih mendalam, peneliti menggunakan algoritma komputer untuk memisahkan genom kura-kura dan menggali data secara manual yang berfokus pada 3.000 gen hewan ini. Gen yang difokuskan berkaitan dengan umur panjang, peradangan dan perkembangan penyakit, serta beberapa sifat yang mampu melawan kanker. Ternyata, hasil penelitian memperlihatkan kura-kura memiliki varian gen yang mampu memperbaiki DNA, menekan menyebarnya tumor ganas, hingga varian yang terkait dengan penekanan proses penuaan. Namun, tetap dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi-fungsi biokimia ini. Harapannya di masa mendatang, hasilnya bisa membantu para peneliti lain memahami bagaimana penuaan dan penyakit ganas bisa berkembang, atau bahkan ditekan penyebarannya pada manusia.